kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Kasihan kasihan 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok atmosfer, kelompok 3 yang beranggotakan saya, Asa Arani Valita, nomor absen 4. Saya Atka Malia Aurelinaya, nomor absen 2. Saya Nur Khalifah, nomor absen 26. Saya Maininda Dwi Suroso, presensi 19. Saya Nugroho Kanski, nomor presensi 25. Saya Yusuf Raffi, presensi 34. Saya Tiga Sabar Saputra, presensi 12. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai atmosfer. Jangan lupa menonton. Saya akan mempresentasikan mengenai pengertian atmosfer. Nah, teman-teman sendiri udah tahu belum sih atmosfer itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Atmosfer berasal dari kata atmos, yang artinya uap atau udara, dan spira yang artinya lapisan. Jadi, atmosfer bisa diartikan sebagai sulung gas atau lapisan udara yang melindungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lapisan atmosfer. Yang pertama ada eksosfer. Eksosfer adalah wilayah paling atas di atmosfer dan secara bertahap transisi ke ruang hampa. Yang kedua ada termosfer. Termosfer adalah lapisan keempat atmosfer bumi. Ini dimulai sekitar 85 km yang memiliki dan tidak memiliki batas atas yang jelas. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan ketiga atmosfer bumi, membentang sekitar 50 km hingga 85 km di atas permukaan bumi. Yang keempat ada stratosfer. Stratosfer terletak di atas troposfer, membentang kira-kira dari ketinggian sekitar 12 km hingga 50 km di atas permukaan bumi. Troposfer. Troposfer merupakan bagian atmosfer bumi yang paling rendah, terbentang dari permukaan bumi sampai ketinggian rata-rata sekitar 12 km. Selanjutnya ada fenomena pada atmosfer. Penyebab fenomena pada atmosfer sangat bervariasi, tergantung pada jenis fenomena yang dibicarakan. Misalnya, peristiwa cuaca seperti badai petir, tornado, dan topan biasanya disebabkan oleh perbedaan suhu dan kelembapan udara, interaksi antara angin, serta faktor geografis seperti topografi dan kondisi lautan. Formasi awan seperti cumulus, stratus, dan cirrus dipengaruhi oleh kondisi suhu, kelembapan, dan gerakan udara di atmosfer. Fenomena optik seperti pelangi dan halo terjadi karena pembiasan dan pemantulan cahaya oleh partikel udara atau tetesan air di atmosfer. Sementara itu, peristiwa langit seperti gerhana disebabkan oleh posisi relatif bumi, matahari, dan bulan dalam tata surya. Adapun fenomena langka seperti splites, elf, blue jets, dan gravity fog penyebabnya masih dipelajari lebih lanjut oleh ilmuwan atmosfer. Ada juga contoh fenomena atmosfer yang langka melibatkan kejadian seperti splites, elf, blue jets, dan gravity fog. Kemudian selanjutnya ada contoh fenomena pada atmosfer. Yang pertama pelangi. Pelangi adalah sebuah fenomena alam yang dihasilkan dari ilusi optik yang terjadi di atmosfer. Yang kedua ada hujan. Hujan adalah sebuah presipitasi dengan bentuk cairan yang jatuh ke bumi. Presipitasi yang dimaksud di sini yaitu proses terjatuhnya dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang ketiga ada pembentukan awan. Awan adalah sebuah fenomena atmosfer yang sangat umum dan sering terlihat setiap harinya. Secara sederhananya,
sebuah proses kondensasi, yaitu di mana uap gas di atmosfer berubah menjadi titik air atau kristal es yang berkumpul menjadi awan. Yang keempat, petir. Petir merupakan fenomena atmosfer yang umum terjadi ketika hujan deras turun. Petir merupakan pelepasan listrik yang diakibatkan karena ketidakseimbangan awan badai dan tanah, atau bisa juga karena ketidakseimbangan yang terjadi di dalam awan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Unsur yang mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim suatu daerah atau wilayah yaitu suhu atau temperatur udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke luar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan membuat badai semakin kuat, bahkan semakin sering terjadi di banyak wilayah. Frekuensi dan luas badai tropis juga dipengaruhi oleh peningkatan suhu lautan. Badai siklon dan topan menjadi lebih kuat dengan air yang hangat di permukaan laut. Cara penanggulangannya yaitu pertama, konservasi lingkungan, yang kedua menggunakan energi alternatif, yang ketiga daur ulang dan efisiensi energi, dan yang keempat edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Jadi selanjutnya adalah manfaat mempelajari atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Lapisan ini berada di luar dan bertugas dalam untuk menyelimuti bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat berat lapisan atmosfer dapat mencapai 6 miliar ton. Ketebalan atmosfer diperkirakan hingga 1000 km. Mengetahui strukturnya, troposfer menjadi tempat hidup dari hidup yang tinggal di bumi. Lapisan ini adalah akumulasi dari nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Mengetahui fungsinya, ada banyak sekali fungsi dari atmosfer. Salah satunya adalah melindungi dan mencegah bumi bertabrakan dengan benda-benda lain di angkasa. Jika saja atmosfer tidak ada, maka benda angkasa seperti meteor dan komet akan mudah merusak permukaan bumi. Ketiadaan atmosfer juga bisa membuat bumi memiliki suhu yang sangat ekstrim di pagi dan malam hari. Atmosfer dapat melindungi bumi dari berbagai benda aktif yang jatuh di angkasa seperti komet, meteor, dan sebagainya. Atmosfer juga menjaga temperatur udara yang berada di permukaan bumi agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di sana. Menjaga stabilitas suhu, memantulkan gelombang radio sehingga bisa terjadi komunikasi serta menyerap ultraviolet dan radiasi yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup di bumi adalah tugas dari atmosfer. Di samping itu, lapisan atmosfer juga menjadi sarana proses pembakaran. Cuaca dan musim juga banyak dipengaruhi adanya atmosfer. Atmosfer juga menyimpan gas-gasnya yang memiliki fungsinya sendiri. Oke, selanjutnya manfaat mempelajari atmosfer. Bijak dalam merawat lingkungan. Lapisan atmosfer memiliki fungsi yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Mengetahui pentingnya atmosfer, maka manfaat mempelajari atmosfer adalah untuk menjaga merawatnya. Kerusakan atmosfer juga dapat berisiko pada lingkungan tempat manusia tinggal, sehingga sangat penting ada upaya dalam menjaga dan merawat atmosfer. Mengenal berbagai gas di atmosfer, ada banyak gas yang terkandung dalam atmosfer, yaitu oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Oksigen adalah zat yang dapat mengubah makanan menjadi energi. Oksigen mampu bergabung dalam unsur kimia lainnya seperti karbon atau bahan bakar lain. Ini diperlukan dalam proses pembakaran. Karbon dioksida merupakan hasil dari pernapasan hewan dan manusia. Pembakaran bahan bakar juga dapat menghasilkan karbon dioksida. Gas karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tanaman. Konsentrasi karbon dioksida
yang meningkat dalam atmosfer bisa memberi dampak. Salah satu dampaknya adalah suhu permukaan bumi yang meningkat. Lapisan atmosfer juga mengandung gas mulia, helium, ozon, dan uap air. Dan yang terakhir ada lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya bernama Badan Meteorologi, Geofisika atau BMKG adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika Indonesia. A few moments later. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, adakah pertanyaan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god! Wow! A few moments later.